waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas. Sekali lagi nyanyikan kepada Tuhan dan jadikan ini doamu kepadanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Yes Tuhan, Tuhanku. biarlah mulut kami selalu menaikkan puji-pujian kepadamu sepanjang umur hidup kami ya Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yang percaya, yang setuju berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Sebab Tuhan adalah penolong kita yang sejati dan segala perbuatannya ajaib di dalam hidup kita. Tuhan, pagi hari ini kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan, karena kami menyembah Allah yang kesetiaannya adalah sempurna ya Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau menyesali panggilan-Mu dan kasih karunia-Mu di dalam setiap hidup kami. Dan apa yang Kau rancangkan di dalam hidup kami pasti jadi ya Tuhan. Karena tidak ada rancangan Tuhan yang gugur di dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, apapun saat ini yang menjadi keadaan kami menyatakan kami tetap mengasihi Tuhan. Kami menyatakan kami mau tetap hati kami limpah dengan syukur. Dan pagi hari ini Tuhan, betapa kami juga sangat bersyukur karena kami sadar hanya karena anugerah-Mu kami semua ada di tempat ini. Hanya karena anugerah-Mu kami dapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga oleh karena anugerah-Mu, hamba-Mu mendapatkan perkenanan Tuhan juga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu yang pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Dan berkatilah juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pertemuan ibadah kami ini. Kami naikkan segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi dengan firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk umat Tuhan, silakan duduk. Terima kasih hamba-hambanya sudah menolong kita semua memimpin di dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Shalom umat Tuhan. Bersyukur bisa bertemu lagi dengan umat Tuhan yang diberkati dengan luar biasa pada pagi hari ini. Setelah 1 bulan yang lalu kita bertemu dan bulan ini kita ketemu lagi. Sungguh semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Oke, nah hari ini firman Tuhan yang saya ingin sampaikan adalah setelah bulan lalu kita bicara mengenai untuk menjadi kuat dan terus dibawa naik level dalam hidup kita. Kita harus menjadi umat yang tetap setia untuk berdoa. Ya, sekalipun doa bukanlah pelajaran yang baru, kita sudah belajar doa dari sekolah minggu, kita sudah belajar doa dari puluhan tahun yang lalu, tetapi doa tetap harus diserukan kepada umatnya. Yang setuju katakan yes. Dan pada hari ini kita mau berbicara mengenai hati yang tak tergoncangkan. Bagaimana kita memiliki hati yang tak tergoncangkan? Siapa yang mau memiliki hatinya yang tidak tergoncangkan? Boleh lambaikan tangannya. Oh haleluya. Siapkan hatimu biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjelajah begitu dalam di dalam hati dan pikiranmu. Sehingga firman Tuhan akan bekerja dan bertumbuh berbuah di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, di dalam hidup kita ini tidak dipungkiri kita bisa mengalami kehidupan yang gilang gemilang. Yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan.
Dalam hidup kita, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, Tuhan jawab. Kita berdoa, Tuhan berikan mobil, oh Tuhan berikan mobil. Kita berdoa, Tuhan kami butuh makanan dan minuman. Oh Tuhan berikan makanan dan minuman. Oh Tuhan, aku berdoa biarlah hubungan aku dengan suami, dengan istri penuh kasih mesra. Oh Tuhan berkati suami istri penuh dengan kasih mesra. Tuhan, aku berdoa berkati anak-anakku supaya mereka sukses, mereka berhasil di sekolah mereka berhasil dalam kuliah mereka. Oh Tuhan memberkati dan anak-anak kita berhasil di dalam sekolahnya, di dalam kuliahnya. Oh kita berdoa, Tuhan berkati aku di dalam pekerjaanku Tuhan. Buat apa yang aku kerjakan berhasil dan Tuhan memberkati kita di dalam pekerjaan kita. Tuhan berikan kesuksesan, promosi demi promosi. Tidak hanya jabatan yang naik, tapi tentu dompet juga pasti akan jadi tambah tebal. Ya kan? Nah kita diberkati oleh Tuhan dan kita penuh sukacita dan kita penuh dengan kebahagiaan. Siapa yang mau punya hidup yang seperti itu? Cuma sedikit yang mau ya. Amin. Jadilah sesuai dengan imanmu saudara. Nah ketika hidup kita semuanya itu begitu indah. Ketika hidup kita semuanya itu begitu baik. Apa yang kita doakan dijawab oleh Tuhan. Hubungan suami istri begitu baik, begitu luar biasa. Pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita luar biasa. Dan semuanya indah. Kita memiliki, kita mendapatkan semua yang diidam-idamkan oleh apa yang namanya manusia di dalam hidupnya. Dan ketika itu benar terjadi, maka kita berkata dalam hati kita, Tuhan, hidup ini begitu indah. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, ya kan ya, ya kan ya. Dan waktu semuanya indah, siapa yang ketika semuanya itu baik, semuanya itu luar biasa dan berkata, Tuhan sudah cukup, aku mau mati saja. Apakah ada? Saya yakin tidak. Saya yakin bahwa kita ketika semuanya indah, semuanya baik, semuanya luar biasa, penuh sukacita. Jalan penuh sukacita, ketemu orang, shalom, apa kabar? Bahagia sekali, luar biasa, ya kan? Wah, luar biasa. Hari ini tanggal 25 dapat gaji. Aduh, hari ini gajinya lebih tebal dari yang sebelumnya. Ketemu orang hari Minggu, shalom, apa kabar? Udah makan belum? Belum, yuk kita makan mie. Luar biasa, hidupnya penuh dengan bahagia dan berkata sama Tuhan, oh Tuhan, aku ingin hidup lebih lama lagi. Hidup ini begitu indah, aku ingin menikmatinya Tuhan. Nah, saya yakin kita semua mengalami itu. Minimal sekali dalam fase hidup kita, pasti kita senang. Pasti kita mengalami dan berkata, oh Tuhan, aku mau hidup lebih lama lagi. Ya kan? Tetapi sebaliknya, ketika apa yang kita doakan, wah sudah bertahun-tahun kita berdoa. Dan tidak ada jawaban sepertinya. Tuhan, kami merindukan seorang anak. Oh, tidak ada jawaban. Saya dengan istri berdoa, ya memang tidak terlalu lama. Ya, sekitar hampir 1 tahun baru akhirnya kami bisa diberkati. Kami mendapatkan berkat gitu ya. Lahirnya tentu tahun berikutnya gitu ya. Tidak terjadi gitu kan. Pekerjaan Tuhan, tiap pagi dapat doa berkat, apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Oh, tapi Tuhan, kok aku di pekerjaan kok rasanya, apa yang aku kerjakan kok kayaknya salah. Apa yang aku buat kok kayaknya salah, aku udah teliti loh, aku udah hati-hati banget mengerjakan ini. Aku udah sungguh-sungguh banget, aku udah belajar. Aku udah latih, aku udah siapkan diri untuk mengerjakan pekerjaanku ini. Tapi kok aku mengalami kegagalan ya Tuhan. Dan waduh bos aku marah-marah terus. Teman pekerjaan aku nyalain aku terus. Wah hubungan suami istri Tuhan. Aku mau anggur pernikahan itu Tuhan. Terus aku alami Tuhan. Tapi kok kayaknya istri ketemu saya kok kayaknya udah males. Saya ketemu istri juga kok kayaknya udah males. Udah gak ada rasa kasih, udah gak ada rasa ingin bersama. Anak-anak di sekolah, anak-anak di kuliahnya, aduh kok kayaknya berantakan ya. Bagi rapot kemarin, kebakaran semua rapotnya. Rapotnya semuanya merah, bagaimana ini Tuhan? Kuliahnya aduh IP-nya nasakom.
nasib 1 koma. Ya kan? Ya enggak? Minimal 3 koma dong. Masa nasakom? Apalagi kalau cum laude. Ya kan? Bangga, sukacita, bahagia. Tapi kok IP-nya kecil sekali. Di pelayanan kok kayaknya saya nggak berdaya ya. Kok kayaknya teman-teman ngejauhin saya dalam pelayanan. Kok kayaknya orang-orang ngejauhin saya. Oh, mungkin yang sudah usianya lebih lanjut, lebih senior berkata, oh kok anak-anak aku ngejauhin aku. Anak-anakku nggak pernah datang lagi. Biasanya tiap hari Minggu pulang gereja minimal mampir ke rumah. Bawa sebungkus bakmi. Tapi kok ini lupa. Udah 2 bulan gak pernah datang ke rumah. Apa yang terjadi? Dan ketika semua yang kita inginkan, ketika semua yang kita harapkan, kita semua yang kita cita-citakan, semua yang kita idamkan tidak terjadi. Maka apa yang kita katakan? Oh Tuhan, aku ingin mati saja. Tuhan, hidup ini katanya indah, tapi aduh, indah dari mana Tuhan? Tuhan, ambil saja nyawaku Tuhan. Karena kalau bunuh diri katanya, matinya nanti tidak akan masuk surga kalau bunuh diri. Jadi Tuhan, aku gak mau bunuh diri nih Tuhan, ambil nyawaku Tuhan. Wow, saya berdoa kita tidak mengalami yang kedua ini, amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, tanpa kita sadari, keinginan kita untuk hidup, tanpa kita sadari, keinginan kita untuk hidup ditentukan oleh keadaan kita. Waktu keadaan kita begitu baik, waktu keadaan kita begitu luar biasa, kita berkata, aku ingin hidup lebih lama lagi Tuhan. Tapi ketika keadaan sebaliknya, kita berkata bahwa Tuhan, ambil nyawaku Tuhan. Sebagai orang percaya, saya mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saudara dan juga kepada saya. Biarlah jangan hidup kita, keinginan hidup kita ini, semangat untuk hidup. Nah, yang beberapa waktu lalu sudah dikotbahkan oleh Bapak Gembala untuk kita terus mempunyai semangat. Semangat untuk hidup tidak boleh ditentukan oleh keadaan kita. Yang percaya katakan yes. Jangan sampai keinginan hidup kita ini, semangat hidup kita ini ditentukan oleh keadaan baik atau tidak baik. Waktu baik kita ingin terus hidup, waktu tidak baik kita berkata, Tuhan ambil nyawaku. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Sukacita yang besar kalau Tuhan memberikan kita hidup ini. Sebuah lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Tuhan berikan kita kesempatan. Ya kan? Nah, saudaraku, janganlah berkecil hati kalau memang saudaraku mengalami hal-hal yang demikian. Ada masa-masa yang begitu terpuruk dan berkata, Tuhan aku menyerah. Karena pada hari ini firman Tuhan akan menguatkan saudara. Amin. Nah, Nabi Elia juga mengalami masa-masa yang demikian. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang 1 dan yang keempat. Sudah ada di depan? Nah, sudah siapkan biar lebih enak. Ya. Coba kayak anak-anak zaman now, anak milenial, PowerPoint-nya katanya Instagramable. Gitu ya. Cari tempat makan juga cari yang Instagramable. Nah, gitu ya. Semoga memenuhi kriteria itu. Nah, 1 Raja-Raja 19 ayatnya ke-1 dan ke-4. Mengata begini. Ikuti Bapak Ibu ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Segala yang dilakukan oleh Elia. Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Yang dikirim oleh Isabel adalah pesan, messenger, seorang yang menyampaikan pesan. Apa pesannya? Beginilah kiranya para Allah, Allahnya huruf kecil ya, bukan Allah yang kita sembah.
para Allah menghukum aku. Ini sebuah sumpah kepada dirinya sendiri, sebuah janji, sebuah komitmen yang ingin dia lakukan. Tidak bisa tidak, ini harus dilakukan. Begitu janji hatinya dia. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu, nyawa Elia maksudnya, sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Siapa mereka itu? Nabi-nabi Baal itu yang sudah dihabisi oleh Elia. Lihat ayatnya yang ketiga. Maka takutlah ia dan bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Demikian firman Tuhan yang kita baca sampai ayatnya yang keempat. Saudaraku, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, dengar baik. Saya yakin kita sudah membaca kisah Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia oleh karena kasih karunia Tuhan dan perkenanannya dipakai begitu luar biasa, betul? Siapa yang tahu kisahnya, apa yang terjadi di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, di pasal 18? Coba lambaikan tangan saudara yang tahu kisahnya. Coba lambaikan. Oke, kalau yang belum nanti pulang dibaca lagi, dilihat lagi, kisahnya luar biasa. Jadi di pasal sebelumnya bagaimana Nabi Elia itu bertarung, tanda petik. Bertanding, tanda petik. Dengan para nabi Baal untuk membuktikan mana Allah yang benar, karena banyak orang Israel hatinya mulai condong kepada Allah lain. Dan memang orang-orang Israel dari zaman dahulu, dari zaman keluar dari Mesir, memang selalu condong hatinya kepada Allah lain. Tapi biarlah itu dijauhkan daripada kita, amin. Biarlah hati kita terus tetap fokus mencintai, mengasihi Tuhan, amin. Nah, oleh karena itu, oke, sekarang mari kita buktikan, kata Nabi Elia di pasal sebelumnya. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang sungguh-sungguh benar, the one and only, satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dia akan sanggup menurunkan api dari surga. Wow, sebuah pertandingan yang besar, sebuah pertandingan yang ajaib, yang luar biasa. Dan apa yang terjadi, dia dengan penuh gagah berani hatinya, berani, kuat, brave heart, menghadapi seluruh ratusan nabi-nabi Baal dengan dia seorang diri. Dia berani, dia biarkan mereka dulu untuk berdoa, silakan berdoa kepada Allahmu, buktikan mana Allah yang benar. Dan tidak terjadi apa-apa. Waktu kita berdoa kepada Allah yang tidak benar, memang pasti tidak terjadi apa-apa. Amin. Tetapi ketika Nabi Elia kemudian gilirannya dia membuktikan mana Allah yang benar, dia berdoa kepada Tuhan. Dan api turun dari langit menyambar persembahan itu. Wow. Dan Nabi Elia mengalami kemenangan yang besar oleh karena Tuhan berkenan kepadanya. Dan kemenangan itu membuat Nabi Elia menghabisi semua nabi-nabi Baal itu dengan pedang. Nabi Elia penuh dengan keberanian. Tidak takut sedikit pun, tidak gentar sedikit pun menghadapi para nabi-nabi itu. Sekalipun dia seorang diri. Tetapi hampir mustahil kita bisa percaya apa yang kita baca berikutnya. Bahwa ternyata Elia berharap ia mati. Kenapa? Oleh karena sebuah perkataan, oleh karena sebuah pesan yang dikirimkan oleh Isabel. Bahwa Isabel berjanji, bersumpah pasti Nabi Elia akan menerima ganjarannya. Isabel berjanji akan membalaskan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Elia kepada seluruh nabi-nabi itu. Dan itu dia bersumpah. Mendengarkan perkataan itu,
mendengarkan perkataan dari Isabel itu membuat ia menjadi takut. Hatinya sebelumnya berani, gagah perkasa menghadapi semua para nabi-nabi Baal. Ternyata di area itu, di aspek itu tidak ada masalah dengan dia. Dia kuat, hatinya tidak tergoncangkan. Oleh karena banyaknya nabi-nabi itu. Tetapi oleh karena satu perkataan dari Isabel, ternyata itu menggoncangkan hatinya. Ternyata perkataan daripada Isabel itu membuat dia menjadi takut. Dan ia berlari dan berkata, Tuhan, ambil nyawaku. Hampir tidak dapat dipercaya seorang yang baru saja mengalami kuasa dan mujizat Tuhan yang luar biasa. Orang yang baru saja mengalami perkara yang besar di dalam pelayanannya. Tetapi oleh karena sebuah perkataan, kemudian ia menjadi penakut dan berkata, Tuhan, ambil nyawaku. Maka dengar baik umat Tuhan. Jangan kita pernah berpikir bahwa oleh karena kita orang yang sudah mengecap karunia-karunia surga. Jangan kita berpikir menganggap bahwa karena kita sudah mengalami berkat dan mujizat demi mujizat yang luar biasa. Pelayanan yang besar, yang gilang gemilang dan kita merasa percaya diri, kita merasa begitu kuat, tidak ada yang dapat menggoncangkan. Tunggu sampai ada sesuatu yang ternyata ada area yang ternyata itulah menggoncangkan kita. Nabi Elia, perkataan ini menggoncangkan hatinya. Isabel tidak mengirimkan pasukan untuk memburu Elia, hanya mengirimkan pesan. Tetapi pesan itu, perkataan itu menggoncangkan hatinya. Saudaraku, dalam hidup kita tidak pernah bisa memilih untuk selalu ada bersama dengan orang-orang yang perkataannya tidak akan menggoncangkan hati kita. Mungkin di kantor kita, di tempat kita bekerja ada orang-orang yang memperkatakan perkataan-perkataan yang menggoncangkan hati kita. Kamu mah gak bisa diandalkan. Pekerjaan kamu gak pernah beres. Udah kamu tinggal tunggu waktunya aja, kamu nanti akan dipecat lah. Mungkin akhir bulan ini kamu akan dipecat. Dan itu menggoncangkan hati kita. Kita menjadi takut, aku akan kehilangan pekerjaanku. Di sekolah mungkin guru kita berkata, kamu anak bodoh, kamu gak bisa. Udah diajari berkali-kali, kamu gak bisa, udahlah. Kamu gak usah sekolah lagi mendingan. Langsung aja kamu udah cari pekerjaan sana, usaha kayak apa kayak. Kamu kayaknya gak bakalan bisa di sekolah. Menggoncangkan hati anak kita. Suami mungkin mendengarkan perkataan istri yang berkata bahwa, Pak, bagaimana sih kamu gak becus jadi kepala rumah tangga? Kamu gak bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita. Percuma kamu, katanya hebat, kamu katanya pinter. Percuma kamu, lulusan sarjana, S2, S3, S4, S5. Itu mah Samsung ya. Udah S berapa? S11 ya Samsung. Kamu gak bisa apa-apa. Kamu mah pret lah kamu mah. Aduh, suami langsung ciut. Aduh, istriku gak bangga sama aku. Untuk apa lagi aku hidup? Lebih baik aku mati aja. Istri aku gak bangga sama aku. Mungkin kita yang sudah sendiri, anak-anak kita, mah, gak mau lagi ngurusin mama. Udah mama sendiri aja. Mama kita kirim aja ya ke panti jompo. Mau gak mah? Udah pokoknya nanti kita kirimin uang lah. Saya mah udah gak mau lah ngurusin mama, capek. Saya pekerjaan banyak mah. Pak, udah ya. Perkataan itu menyakitkan hati kita, ya enggak? Ya kan? Dalam hati, kamu gak inget ya dulu kamu waktu kecil mama gendong-gendong. Tengah malam kamu buang air, mama bangun tetap buat kamu. Kamu gak inget ya waktu kamu masih kecil. Tengah malam kamu bangun mau ke toilet, kamu takut, kamu bilang, mama tolongin aku dong, temenin aku. Mama temenin Terus sekarang kamu bilang, mama aku gak peduli sama kamu. Aduh menggoncangkan iman kita. Dan mungkin kita berkata, oh Tuhan, aku mau mati saja. Tuhan, aku sudah tua, gak ada yang peduli lagi sama aku Tuhan. Itu mungkin sekali terjadi.
Pak, di gereja kayaknya nggak mungkin terjadi, Pak. Oh sorry, maaf, saya akan membuat Anda kecewa. Di gereja mungkin saja terjadi. Mungkin teman-teman pelayanan akan berkata, dia mah nggak usah diandalin. Cuman ondok ngomong doang. Mana janji mau datang doa fajar, nggak bisa datang. Cuman ngomong doang. Udahlah nggak usah dengerin, nggak usah dipercaya dia. Oh ada. Atau bahkan yang khotbah nih, saya. Ya belum ada, belum ada. Tapi bisa terjadi mana orang akan berkata, itu Pak Rian khotbahnya jelek. Dan sampai ke telinga saya. Dan saya akan berkata, aduh aku khotbahnya jelek. Tuhan aku mati saja. Tanpa kita sadari, kita tidak bisa memilih kadang-kadang. Ada orang-orang di kantor kita yang membuat kita menjadi down. Ada orang-orang di tempat pekerjaan kita yang membuat kita menjadi patah semangat. Perkataannya membunuh semangat kita. Mungkin ada bahkan keluarga kita yang berkata, lu ngapain buka usaha bakmi? Yuk nggak lihat tuh sebelah kiri itu bakmi, lihat tuh. Ngantri untuk beli doang. Ngapain lu buka bakmi lagi di sini? Oh gitu ya. Oke, saya nggak mau jadi jualan bakmi. Saya mau buka toko handphone aja. Toko voucher, pulsa. Mungkin teman kita malah bilang, ngapain lu buka toko pulsa? Sekarang orang udah bisa ngisi pulsa dari GoPay. Orang udah bisa ngisi pulsa dari OVO. Bukan promo ya, bukan endorse. Ngapain lu buka voucher? Udah gak ada, lihat semua toko-toko pulsa. Udah sepi, udah gak usah buka usaha toko pulsa. Oh begitu ya? Oke. Saya mau jualan nasi uduk. Nasi uduk, orang di sini gak ada yang suka nasi uduk. Ngapain lu buka nasi uduk? Nah, gak ada yang suka nasi uduk. Iya coba lihat, mana ada yang suka makan nasi uduk? Gak ada. Semuanya tuh ya pada makan bacang, tau gak? Gak ada yang makan nasi uduk. Ngapain lu buka nasi uduk di sini? Oh begitu. Bubur ayam. Bubur ayam apa lagi? Coba lihat di gang situ udah ada bubur ayam satu. Dia enak, rame loh. Yang di belakangnya udah ada juga bubur ayam, lebih rame lagi dari yang di situ. Yang di belakangnya lebih rame lagi daripada di situ. Lu mau buka, siapa yang mau beli? Perkataannya bukannya membangun, perkataannya bukannya mendukung, malah melemahkan kita, ya enggak? Terus akhirnya bilang, oh ya udah, jadi gua nggak buka usaha dong. Terus gua jadi ngapain dong? Udah lu tidur aja, ya kan? Kita kadang tidak bisa mengharapkan orang itu mengatakan seperti apa yang kita katakan. Kadang-kadang orang-orang perkataannya bukannya menguatkan kita, malah melemahkan kita. Ya enggak? Ya kan? Dan tanpa kita sadar kita berkata, Tuhan, usaha enggak ada, apa enggak ada, enggak ada yang berhasil. Tuhan, aku mau mati saja Tuhan. Oh Tuhan, cucu aku udah enggak peduli sama aku, anak aku sudah enggak peduli sama aku. Tuhan, aku mau mati aja. Tuhan, aku kan udah tua. Oh no. Dengar baik, janganlah kita menjadi patah semangat. Yang setuju katakan, yes. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baik. Amin. Apa yang dilakukan oleh Elia? Ayat yang keempat. Ketika ia mendengar perkataan itu, ia sendiri masuk ke padang gurun. Ini langkah yang harus kita pelajari, adalah langkah yang salah. Hamba Tuhan besar bisa punya keputusan yang salah, maka kita harus hati-hati. Elia ketika mendapatkan ancaman itu, ketika mendapatkan perkataan itu, ia melakukan yang salah karena ia masuk ke padang gurun. Jadi yang pertama, bagaimana kita memiliki hati yang tidak tergoncangkan. Ketika kita menerima perkataan-perkataan yang demikian, ketika kita mendapatkan perkataan-perkataan yang membunuh semangat kita untuk hidup, maka kita harus memiliki hati yang kuat dengan membawa semua perkataan yang buruk itu, membawa semua perkataan yang membuat patah semangat itu, membawa semua perkataan yang tidak menyenangkan itu kepada Tuhan. Amin. Bukan membawanya ke padang gurun, tapi bawa kepada Tuhan. Masuk ke rumah doa. Mungkin rumah doa bukan istilah yang sering dipakai di sini. Saya sebelumnya terbiasa dengan istilah itu.
Ya, masuk ke rumah doa, masuk ke kamarmu kata Tuhan. Bukan ke padang gurun. Ngapain di padang gurun? Di padang gurun adanya ular dan kala jengking. Nanti kena apa ya, kalau ular berarti apa namanya? Dipatok sama ular. Dicapit sama kala jengking, kena racun, mate. Ya kan? Bawa semua perkataan yang buruk, bawa semua perkataan yang melemahkan itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka waktu kita bawa kepada Tuhan, Tuhan menguatkan hati kita. Amin. Demikian juga dengan Daud. Ketika Daud mendapatkan perkataan yang membuat dia down, Saul berikhtiar. Sama seperti Isabel berikhtiar untuk membunuh Elia. Saul juga berikhtiar untuk membunuh siapa? Membunuh Daud. Dan dia lakukan. Tetapi Daud menjadi kuat. Kenapa? Karena ia berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ketika pergumulan datang yang berat, Saul coba untuk membunuh dia. Anaknya yang dia kasih mencoba untuk mengambil tahtanya. Pergumulan begitu berat, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia bukan berlari ke padang gurun, tapi dia berlari kepada Tuhan. Dia berkata, hati ini harus selalu datang kepada Tuhan, supaya hati ini menjadi kuat. Bukan ke padang gurun, tapi kepada Tuhan. Waktu perkataan itu datang kepada kita, dan mulai melemahkan kita, kita mulai masuk ke rumah doa. Kita mulai masuk ke kamar kita dan berkata, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Amin. Waktu pesan itu datang kepada kita, dokter berkata, Bu, maaf Bu, ibu tidak akan mungkin bisa punya anak. Bu, maaf Bu, penyakit ibu tidak bisa disembuhkan. Pak, maaf Pak, penyakit Bapak tidak bisa disembuhkan. Jangan lari ke padang gurun, lari kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Mari sama nyanyi sama-sama. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Pak, maaf Pak, bisnis Bapak kayaknya kacau Pak. Bisnis Bapak kacau Pak kayaknya Pak, maaf Pak. Kontraknya hancur Pak, batal, berantakan Pak, maaf Pak. Jangan lari ke padang gurun, karena kalau lari ke padang gurun tidak ada jawaban di situ. Lari, bawa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dan berkata, pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Kau telah, apa lagi ya? Lupa. Maaf, saya bukan WL, kalau lupa lagunya. Hah? Apa? Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ, amin. Pakainya kaca Bapak kerjaan. Oh, aku tidak takut, hatiku tidak akan tergoncangkan. Aku datang kepada Tuhan, pertolongannya ajaib. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Amazing, amazing. Pakai bahasa Inggris lagi. Luar biasa, amin. Dahsyat. Simple. Mengapa kita lari ke padang gurun? Mengapa? Lari kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Isabel hanya memberikan pesan yang tidak dapat dibuktikan waktu kita datang kepada Tuhan. Sekalipun dokter berkata tidak mungkin, pesannya begitu membuat kita down. Tapi kalau Tuhan bilang mungkin, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Biarlah hatimu dikuatkan pada pagi hari ini. Yang dikuatkan berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Biarlah Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, kemudian bagaimana kita memiliki hati yang tidak tergoncangkan? Karena sekali lagi pengalaman rohani, pengetahuan Alkitab. Tidak peduli sudah berapa dalam pendalaman Alkitab kita.
seringkali ada aspek hati kita yang begitu mudah tergoncangkan. Mungkin iman kita tidak tergoncangkan, tapi hati kita ternyata bisa tergoncangkan. Apakah melupakannya begitu saja, mengabaikannya saja menjadi sebuah solusi? Kita pikir orang ngomong apa, gue gak peduli deh. Kalau istilah orang, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kalau kita jujur di hati kita tetap terpengaruh olehnya. Sebab itu, bawalah kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena di dalam Amsal 8 ayat 14 firman Tuhan berkata begini, padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Ada itu slide-nya. Coba jadi next. Terus. Ya, terus. Itu tadi orang-orang yang berkata tidak mungkin, nggak bisa, mustahil, impossible gitu ya. Agak lewat PowerPoint-nya. Karena saya nggak kasih kode next. Biar lihat sendiri saya ngomong apa, nah langsung lanjut. Ya, terus lewat lagi. Ya, ini tadi udah. Lanjut. Nah, ini ada ayatnya ya. Padaku ada apa? Ada nasihat pada Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan menjadi solusi bagi kita. Nah, kemudian yang kedua. Coba di next. Bagaimana kita supaya memiliki hati yang tidak tergoncangkan? Supaya kita memiliki hati yang tidak tergoncangkan, hati yang kuat menghadapi segala perkataan, segala pesan, segala berita, keadaan hidup yang melemahkan kita. Maka kita harus tergabung dalam komunitas. Semua katakan, oh. Nah, penting loh ada dalam komunitas. Coba lihat lagi ayatnya yang tadi, 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Mungkin di next itu udah ayatnya lagi. Saya ulang. Coba sini. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Harusnya bukan masuk ke padang gurun, harusnya masuk ke rumah Tuhan. Masuk ke hadirat Tuhan. Masuk ke rumah doa. Datang kepada Tuhan. Kemudian apa maksudnya masuk ke padang gurun? Apa maknanya? Berarti ia memilih untuk sendirian menghadapinya. Ayat sebelumnya tadi ayat 3, bahkan bujangnya, bahkan pembantunya, hambanya yang melayani dia disuruh pergi. Dia gak mau ada orang lain, dia mau sendirian saja. Dia pergi dan lihat akibatnya. Akibat daripada masuk ke padang gurun, akibat dari memilih untuk sendiri. Lihat, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, cukup. Aku udah cukup deh, cukup pelayanan, cukup pekerjaan, cukup hidup ini selesai. Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Maka yang kedua, supaya kita punya hati yang kuat dan tidak tergoncangkan oleh apapun juga, kita harus ada di dalam sebuah komunitas. Memilih untuk sendiri adalah sebuah keputusan yang salah. Bahkan Tuhan sendiri sudah berkata di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman apa? Tidak baik. Setelah sebelumnya di masa-masa penciptaan, Tuhan berkata ini baik, ini baik, ini baik. Semuanya baik. Kemudian ketika melihat manusia itu seorang diri, Adam itu sendiri, baru kata tidak baik itu muncul. Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dari awal penciptaan Tuhan sudah berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Sampai hari ini Tuhan juga masih berkata tidak baik engkau seorang diri saja. Elia memilih untuk menyendiri di padang gurun sehingga hatinya semakin lemah dan keputusannya adalah meminta Tuhan untuk mengambil nyawanya. Tapi kita harus masuk di dalam komunitas. Tuhan sama sekali tidak menghendaki kita sendiri. Baik dalam keadaan yang baik, semuanya indah, semuanya sukacita. Atau sekalipun keadaan kita yang tidak baik. Kita jangan memilih untuk sendiri. Kita perlu ada dalam komunitas. Roma 15 ayat yang pertama berkata begini, kita yang kuat wajib. Apa katanya? Wajib. Yang kuat wajib. Wajib ngapain? Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Yang pintar wajib menolong orang yang kurang pintar. Iya, jangan bilang bodoh ya, nggak enak ya. Yang kaya, coba angkat tangan yang kaya. Haleluya. Yang kaya wajib, nggak berani. Ini firman Tuhan loh.
Kita ada dalam komunitas umat Tuhan, kita wajib saling tolong menolong. Kita wajib saling menguatkan. Galatia 6 ayat 2 juga berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Hei Elia, ayo sini. Di ayat berikutnya, di pasal berikutnya, Tuhan bilang, siapa bilang kamu sendiri? Masih ada 1000 nabiku katanya. Ya enggak? Coba kalau dia memilih untuk bergabung bersama para nabi yang lain. Friend, tolongin friend. Aduh, aku diancam nih friend. Aku diancam, katanya dia mau bunuh aku hari ini. Besok aku mati friend. Gimana nih friend, tolong dong friend. Ayo dong, doakan aku dong. Nah itu, coba kalau Elia memilih untuk bertemu dengan 1000 nabi-nabi yang lain dan bukan ke padang gurun. Bapak, Ibu, dengar baik, waktu engkau mengalami perkataan yang tidak menyenangkan, ketika keadaanmu tidak baik, jangan memilih untuk sendiri. Datang bersama dengan saudara-saudara seiman. Amin. Bro, tolong bro, tolongin dong bro. Waduh, kenapa bro? Aduh, lagi lemah nih bro, hatiku bro. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya hatiku nggak enak aja bro. Doain dong bro. Wis, mantap, ya kan? Tapi jangan setiap kali telepon minta tolong dong bro, apaan? Pinjam duit dong. Besoknya ketemu lagi, tolong dong bro, apa pinjam duit bro? Sekali 2 kali ya mungkin masih ditolong tuh. Tapi kok terus-terusan, yang bener dong. Ya kan? Yuk, nih saya nggak mau kasih ikan, saya kasih pancing. Jangan cuma pancing dong, kolamnya sekali ya. Kolam. Ya. Oke, nah datang dalam komunitas Bapak Ibu. Maka dengar baik. Kita bersyukur gereja kita punya wadahnya. Amin. Gereja kita punya wadahnya. Kita punya yang namanya kelompok sel. Ada dalam warta-warta Bapak Ibu. Maka dengar baik Bapak Ibu. Elia memilih pergi sendiri. Dan akibatnya ia berkata, Tuhan ambil nyawaku. Seharusnya Elia bertemu dengan 1000 nabi-nabi yang lain. Supaya mendapatkan kekuatan, penghiburan. Maka datanglah. Masuk dalam kelompok sel. Pagi hari ini, sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan Bapak Ibu, mari datanglah ke dalam kelompok sel, ikut. Bapak Ibu bisa hubungi, ya, karena firman Tuhan ini akan menjadi kurang bermanfaat, jadi kurang membuat Bapak Ibu mengalami kuasa firman kalau Bapak Ibu tidak merespon. Melalui firman ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, mari kita ada di dalam kelompok sel. Yang setuju katakan, oke deh, asing. Ya, nah kita harus masuk di dalam kelompok sel, kita harus masuk dalam komunitas. Karena demikianlah gaya hidup pada mula-mula. Dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-42 berkata begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mungkin terlalu kecil ya, bisa lihat lagi nanti ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam kelompok sel, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dalam kelompok sel, saya waktu bergabung di tempat ini, saya langsung masuk dalam kelompok sel. Saya tidak berkata dalam diri saya, saya ini hamba Tuhan, saya ini sudah PDP, sudah pendeta. Saya sebelumnya juga selalu khotbah terus. Bahkan gak cuma di gereja sendiri, di mana-mana saya khotbah. Kayaknya saya gak butuh kelompok sel. Saya bisa punya pemikiran seperti itu. Tetapi saya memilih untuk tidak berkata demikian. Saya langsung bertanya, saya mau ikut kelompok sel. Di mana aja terserah. Tapi kalau bisa jangan terlalu jauh, saya bilang begitu. Karena saya rumahnya di Polri, Tangerang. Gitu, jangan terlalu jauh ya. Udah cadas jauh banget nanti saya. Nanti akhirnya jadi bolos terus. Maaf ya macet ya kan gak enak juga. Saya memilih untuk bergabung dalam kelompok sel. Jadi Bapak Ibu tidak peduli. Bapak Ibu mau umurnya sudah berapa. Udah Pak Pendeta saya kan sudah tua. Nggak usah lah kelompok sel. Salah. Justru harus makin ikut tergabung dalam kelompok sel. Supaya tidak seperti Elia yang berkata cukuplah hidup ini ambil nyawaku. Jangan. Justru harus masuk dalam kelompok sel. Nah kalau yang belum masuk kelompok sel langsung cek di warta. Saya mau kelompok sel yang mana ya? Saya kan masih baru, saya malu. Saya waktu baru datang juga saya langsung disambut dengan sangat baik oleh teman-teman. Saya nggak merasa orang baru. Di tempat ini saya nggak merasa orang baru. Saya merasa kayaknya udah lama banget. Saya merasakan kekeluargaan yang begitu kuat di tempat ini. Jadi jangan sungkan. Amin. Sekali lagi yang setuju katakan, oke deh.
Nah, itu kan bahasanya WA ya begitu ya. Oke deh gitu ya. Nah, jadi kita tidak mungkin Bapak Ibu untuk menjadi sendirian. Kita tidak mungkin menjadi kuat dengan sendirian. Kita sudah melihat bagaimana Elia sekalipun sudah melakukan pekerjaan Allah yang besar dan ajaib. Ia juga berkata akhirnya ambil nyawaku. Jadi jangan pernah memilih seperti Elia untuk pergi ke padang gurun. Tapi pilihlah untuk datang ke dalam komunitas. Bertemu dengan orang-orang yang lain. Ada dalam grup-grup yang baik. Dan kita yang ada di dalam grup, mari kita juga menyampaikan pesan-pesan yang baik. Yang menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Telepon, hubungi teman. Kalau kita sedang merasa lemah. Jujur, terkadang kita juga merasa demikian. Aduh kok rasanya gak tahu ada apa-apa nih, gak ada apa-apa sebenarnya. Tapi kok rasanya hati gak enak ya. Hubungi teman. Bro, please pray for me bro. Doakan saya bro. Saya gak tahu kenapa. Kok saya merasanya gak enak, saya gak ada damai sejahtera ya bro. Bukan hanya karena berarti ada dosa. Jangan, doakan. Amin. Karena kita tidak mungkin sendirian. Amin. Kita harus ada dalam komunitas. Supaya kita bisa saling menguatkan. Amin. Yang setuju, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Saya undang teman-teman untuk yang memainkan musik. Mari kita lihat kembali yang pertama, bagaimana kita memiliki hati yang kuat. Kita memiliki hati yang kuat ketika kita menerima semua perkataan, semua pesan yang tidak menyenangkan, yang membuat kita down, yang membuat kita patah semangat. Kita tidak bawa ke padang gurun. Karena di padang gurun hanya ada ular dan kalajengking dan kaktus. Maka datang kepada Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Hati yang kuat bawa semuanya perkataan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mungkin kau akan lupa yang semua tadi saya katakan, paling tidak kau ingat dua hal ini. Waktu kau mendapatkan perkataan yang tidak menguatkan, melemahkanmu. Supaya kita hatinya cepat kuat, kita tergabung dalam komunitas. Yang saya maksudkan adalah, masuklah di dalam kelompok sel. Waktu kita hatinya tidak tergoncangkan, hati kita kuat menghadapi apapun juga, Tuhan akan bawa kita terus naik level. Kita bersyukur karena pertolongan kita pasti dari Tuhan. Amin.